Tiket Indonesia lawan China sudah sold out. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang tidak menyangka tiketnya akan ludes secepat itu. Bahkan belum sehari. Maaf ya teman-teman, abang juga dah dapat tiket. Apa benda ni weh? Menyalah guys, tiket pesawat beres, hotel beres, dan paling penting tiket masuk stadium untuk nonton pertandingan epic Indonesia vs China sudah terbeli. Artinya official, jom United ke Jakarta, Indonesia jalan. Abang gembira banget guys, kerana memang sudah cita-cita gue sejak lama nak merasakan suasana di GBK. Terima kasih my brother Dr. Fahan atas bantuannya. Abang segan merasa malu kerana dia harus mengambil cuti dari pekerjaannya untuk war tiket. Dan abang juga sangat terharu dan berterima kasih kepada semua teman-teman Indonesia, Pak Ania yang telah DM dan komen pada video untuk membantu gue. Respect banget. Apalagi gas, kita beramai-ramai ketemu di GBK. Kita buat ini menjadi pengalaman manis yang akan dikenang selamanya. Fenomena ganjil kembali terjadi di dunia sepak bola Asia Tenggara. Saat tiket pertandingan ASEAN All Stars yang digelar di Malaysia sendiri justru menumpuk tak laku meski sudah didiskon habis-habisan. Ribuan warga Malaysia malah war tiket laga timnas Indonesia kontra China yang digelar di Jakarta. Sebuah ironi pahit, sekaligus sinyal terang. Mungkin, kebanggaan terhadap persepak bolaan Malaysia memang benar-benar sedang sekarat. Pertanyaannya sederhana. Kemana para pendukung sepak bola Malaysia ketika negaranya sendiri menggelar pertandingan prestisius bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United Legends? Seharusnya, ajang seperti ini menjadi pesta rakyat. Namun sayang, stadion yang disiapkan kemungkinan hanya akan diisi oleh gema kosong dan bangku-bangku tak berpenghuni. Diskon besar-besaran hingga setengah harga pun tak mampu menggugah hasrat publik Malaysia untuk membeli tiket. Ironis? Jelas. Tapi lebih dari itu, ini bisa jadi bentuk nyata dari kekecewaan publik terhadap federasi sepak bola mereka sendiri. FAM, Football Association of Malaysia. ASEAN All Star semestinya bisa menjadi simbol kebangkitan sepak bola kawasan. Tetapi tidak di Malaysia. Sebaliknya, animo masyarakat justru dingin, beku, dan acuh tak acuh. Bahkan kampanye promosi yang dibalut dengan kehadiran legenda-legenda sepak bola dunia tak sanggup menyulut semangat nasionalisme para penggemar bola Malaysia. Di sisi lain, hanya dalam hitungan jam, tiket pertandingan Indonesia versus China di Stadion Gelora Bung Karno langsung ludes diserbu. Bukan hanya oleh warga Indonesia yang terkenal militan dalam mendukung tim nasionalnya, tetapi juga oleh warga Malaysia. Ya, Anda tidak salah dengar. Saat tiket di rumah sendiri tak dihiraukan, mereka justru membanjiri laman pembelian tiket laga di negeri seberang. Puluhan ribu pengguna internet dari Malaysia tercatat ikut antre daring dalam penjualan tiket laga Indonesia versus China. Sebuah fenomena yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apakah ini merupakan bentuk protes diam terhadap FAM? Boleh jadi. Mari kita telisik lebih dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM kerap diguncang isu-isu yang tak sedap. Dari polemik pemilihan pelatih, pemanggilan pemain yang tak transparan, hingga tudingan intervensi politik dalam pengelolaan liga dan tim nasional. Semua itu menumpuk, membentuk gelombang frustrasi yang menggerus kepercayaan publik. Ketika federasi lebih sibuk membangun pencitraan di media sosial ketimbang membangun pondasi kompetisi nasional, ketika klub-klub lokal kerap diganggu masalah gaji pemain yang belum dibayar, dan ketika kebijakan aneh seperti larangan bawa genderang ke stadion malah jadi prioritas, tak heran jika masyarakat Malaysia kehilangan gairah. Sekadar diskon tiket jelas tak cukup untuk mengobati luka dan kekecewaan yang sudah mengakar. Rakyat Malaysia tak bodoh. Mereka tahu kapan harus berhenti percaya. Dan memilih untuk memalingkan wajah ke negeri tetangga bisa jadi merupakan sinyal bahwa sepak bola Malaysia butuh perubahan besar. Bandingkan dengan Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir justru menanjak drastis. Dengan dukungan supporter fanatik, pengelolaan liga yang mulai profesional, serta naturalisasi pemain-pemain kelas dunia, timnas Indonesia kini menjelma sebagai magnet baru di Asia Tenggara. Tak mengherankan bila pertandingan uji coba melawan China, yang notabene hanya laga persahabatan, menjadi rebutan, bahkan dari penonton luar negeri. Warga Malaysia pun sepertinya mulai sadar bahwa atmosfer sepak bola Indonesia jauh lebih hidup dan menggairahkan. Daripada menonton pertandingan yang hambar di negeri sendiri,
mereka lebih memilih terbang ke Jakarta, menyaksikan kemeriahan yang hanya bisa diciptakan oleh publik Indonesia. Bahkan media-media asing mulai menyebut Gelora Bung Karno sebagai the true football temple of Southeast Asia. Sebuah gelar yang seharusnya dulu dimiliki Malaysia, tapi kini perlahan mulai dilupakan. Kenyataan pahit lainnya adalah bahwa sepak bola Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Klub-klub mulai kehilangan dukungan, jumlah penonton di stadion makin menyusut, dan regenerasi pemain terhambat oleh sistem yang stagnan. Apakah Malaysia sedang berjalan menuju jurang kehancuran sepak bola? Jika melihat realitas saat ini, jawabannya bisa jadi iya. Ketika supporter tak lagi peduli, saat federasi hanya sibuk mengatur seremoni tanpa hasil nyata, dan ketika anak-anak muda lebih memilih mengenakan jersey Garuda ketimbang Harimau Malaya, maka sesungguhnya sebuah krisis identitas sedang berlangsung. Jangan lupakan pula fakta bahwa beberapa mantan pemain Malaysia sendiri sudah angkat suara, menyatakan kekecewaannya terhadap FAM. Bahkan Safeh Salih, legenda tim nasional Malaysia, pernah secara terang-terangan menyebut bahwa dukungan supporter Indonesia jauh lebih hidup dan penuh semangat ketimbang di negaranya sendiri. Sebuah pukulan telak dari dalam rumah sendiri. Anehnya, warga Malaysia masih begitu bangga jika bisa datang ke stadion di luar negeri. Mereka akan memamerkan tiket Indonesia versus Cina di media sosial, seolah-olah menjadi bagian dari kemeriahan itu. Tapi ketika pertandingan digelar di Kuala Lumpur, mereka memilih diam, bahkan tak tertarik untuk datang walau harga tiket sudah didiskon setengahnya. Apakah ini bentuk nasionalisme semu? Atau memang rakyat Malaysia sudah kehilangan harapan pada persepakbolaan mereka sendiri? Lebih parah lagi, ini bisa menjadi presiden buruk bagi generasi muda di Malaysia. Ketika tak ada lagi keteladanan, saat federasi tak lagi mampu menumbuhkan rasa bangga, maka sepak bola tak akan menjadi budaya, melainkan hanya tontonan hambar yang ditinggalkan. Apa yang terjadi hari ini adalah cerminan dari kerusakan sistemik yang lama diabaikan. Warga Malaysia kini menjadikan sepak bola Indonesia sebagai pelarian. Mereka mencari atmosfer yang tak mereka dapatkan di rumah sendiri. Mereka mencari gairah, semangat, dan kebanggaan yang kini justru hadir di stadion negeri tetangga. Jika FAM tidak segera berbenah, jangan salahkan rakyat jika suatu hari nanti mereka tak lagi menyanyikan "Negaraku" di stadion, tapi malah ikut bersorak menyanyikan "Tanah Airku" bersama supporter Indonesia. Karena dalam sepak bola, cinta tak bisa dipaksa, rasa bangga tak bisa dibeli dengan diskon, dan supporter yang kecewa bisa berubah menjadi penonton di rumah orang.